ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelasnya bisa membantu untuk memimpin juga. Sebelum kita memulai pembelajaran materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekarang kita tolong cek teman sebelah kanan, kiri, belakang, dan depannya apakah ada yang sudah berangkat. Ada? Ada. Siapa yang ada berangkat tadi? Happy. Kenapa? Sakit. Lagi? Happy. Terima kasih. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang halayak emas. Ada yang masih ingat kita kemarin pelajari apa saja? Tenaga kerjaan. Humas ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang halayak emas, mulai dari pengertian, karakteristik, sampai dengan sifat-sifat halayak emas. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai komunikasi halayak emas. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata komunikasi? Ada lagi? Ya, begitu. Ada lagi? Menyampaikan informasi. Ada lagi? Banyak banget loh. Dari kata komunikasi itu bisa dijabarin banyak banget. Ya, betul. Ada lagi? Yang belakang nggak ada suaranya nih. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan belajar mengenai komunikasi halayak emas. Kenapa sih seorang seorang murid dari jurusan perkantoran itu harus belajar tentang komunikasi halayak emas? Ada yang tahu? Ya betul, karena kan seorang administratif perkantoran itu nantinya bisa bekerja menjadi resepsionis, menjadi sekretaris, ataupun menjadi humas itu sendiri. Jadi kita itu perlu menguasai bagaimana caranya berkomunikasi dengan halayak emas yang memiliki sikap beragam. Oke, kita mulai dari pengertian. Pengertian komunikasi halayak emas ini merupakan proses strategis yang melibatkan penyampaian informasi dari suatu organisasi kepada halayak atau sekumpulan masyarakat untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Jadi dari komunikasi itu bisa menyebabkan kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, untuk bekerja sama dengan orang lain agar organisasi kita ini dipandang baik, maka kita harus mengerti bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada strategi komunikasi dengan halayak. Yang pertama itu menentukan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu ada banyak, mulai dari mengedukasi, memberitahu, mempengaruhi, dan lain sebagainya. Contohnya, sebuah organisasi ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program kesehatan publik. Misalnya kan kita kadang kalau di jalan tuh melihat poster larangan merokok. Itu tuh salah satu bentuk dari komunikasi humas dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Selanjutnya ada pemilihan media dan kanal komunikasi. Nah, media komunikasi itu beragam banget, mulai dari media massa, media elektronik, dan lain sebagainya. Di sini semuanya pakai Instagram kan? Nah, kalau kita buka Instagram nih, di feed kita itu biasanya banyak banget klarifikasi dari artis-artis, dari humas-humas, misalnya humas Polri, humas apapun itu. Hampir setiap hari itu kita akan selalu menemukan yang namanya klarifikasi atau first conversion. Selanjutnya yaitu penyesuaian pesan. Penyesuaian pesan itu bisa dilakukan dengan cara menyesuaikan bahasa dan isi pesan. Misalnya bahasa dan isi pesan itu harus relevan.
kan nggak mungkin ya seorang humas Polri itu menyampaikan tentang kesehatan, itu kan nggak mungkin. Artinya kalau misal humas Polri itu akan menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keamanan negara atau keamanan masyarakat. Selanjutnya yaitu perencanaan waktu dan durasi. Nah, untuk menjadi seorang humas yang baik, kita perlu memahami bagaimana sih teknik dan metode komunikasi humas. Kalian kan udah kelas 12 nih, pasti udah sering yang namanya presentasi, betul? Biasanya kalau kalian presentasi itu kalian menggunakan media apa? PowerPoint. Terus ada lagi yang lain? Ya, betul, ini juga Canva. Yang kedua itu wawancara. Kalian pernah nggak sih melakukan wawancara? Nah, siapa? UMKM. Tugas apa itu? Yang lain selain UMKM? Ya. Jadi berarti kita anak-anak di sini udah pernah melakukan konsultasi dan juga wawancara semua ya. Pernah melakukan konferensi pers belum? Udah pernah lihat belum? Kalau diskusi dan forum pernah belum? Contohnya? Rapat apa? Ya. Aktif ya. Oke, selanjutnya yaitu ada komunikasi nonverbal. Yang pertama ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu dari gestur tangan, kontak mata, postur tubuh yang bisa menambah kredibilitas dari pesan. Jadi misal nih, biasanya kalau misal kalian melihat guru sedang menjelaskan materi pasti akan ada bahasa tubuhnya, misalnya tangannya gini atau nunjuk atau gimana. Tugasnya udah selesai? Bapak bisa maju ke depan ya buat kumpulin. Ya, Bu. Kumpulin kan? Ya, TW. 100 semua. Sama kalian, 2 kelompok tercepat itu akan mendapatkan reward. Besok kelompoknya Angel sama Dian Lestari mau hubungi ibu ya. Jadi karena pembelajaran kali ini sudah cukup, ibu mau minta tolong beberapa anak untuk membantu ibu merefleksi. Ada yang mau bantu? Saya tadi belajar tentang strategi komunikasi berdasarkan sikap khalayak humas, seperti sikap positif, sikap netral, sikap permusuhan, sikap prasangka, sikap empati, dan sikap taat. Terima kasih ya sudah berterima kasih. Jadi ibu tegaskan tadi bahwa ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Komunikasi khalayak humas merupakan proses strategis antara dua arah antara organisasi dan khalayak, di mana mereka itu bertujuan untuk membangun pengertian, penerimaan dan dukungan publik. Dan untuk mencapai tujuan itu perlu adanya strategi yang matang serta tujuan yang jelas, misalkan untuk mempengaruhi, menginformasikan atau mengedukasi. Dan dalam hal ini tuh kita perlu memilih media atau kanal yang sesuai. Oke, karena ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau ibu merasa pembelajaran hari ini sudah cukup, mungkin bisa ditutup dengan berdoa terlebih dahulu. Lepas sudah dibantu. Sebelum kita akhiri pembelajaran materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf atas besar-besarnya. Ibu ucapkan terima kasih untuk antusias dan kontribusi kalian pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.